Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, semangat pagi. Siap. Habis jalan-jalan tadi di belakang ya. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, khususnya mengenai tanda tangan responden. Satu, tanda tangan responden itu ada di poin 7. Di halaman kedua. Kalau memang sulit, tanda tangan nggak di situ pun nggak apa-apa. Ya. Penting kuesioner itu ditandatangani oleh responden. Ya, kalau dia terlalu kecil, 7. Ini kecil sekali ya. Ini halaman berapa? Kalau memang kesulitan sini ya cuma gedenya aja nggak apa-apa. Ya. Yang penting kuesioner itu ditandatangani oleh responden. Satu. Atau di sini juga nggak apa-apa sih? Di depan juga nggak apa-apa. Di depan nggak apa-apa. Ya. Paling atas. Sini. Depan sini nggak apa-apa. Pak, angkat yang saya udah bagi ini mana ya? Di sini juga nggak apa-apa. Kasih aja namanya bawah. Ada? Di mana? Kalau di sini aja mana Pak? Jangan tanya-tanya, itu di masih tempat ada tanda tangan ya? Tadi ada yang sudah dikasih ini nggak? Dikasih kuesioner, tapi yang kuesioner. Yang baru mana ya? Masih baru. Kota mana ya tadi yang terima dari saya yang baru ya? Lampung bawa nggak? Yang baru jawab pinjam dulu sebentar. 10. Awas apa? Pinjam apa satu? Oh iya. Oke. Iya, kemarin kita sepakati kan begini ya bentuknya ya. Ini kan begini. Kemarin semalam kita sepakati begini ya. Ini di belakang, ini begini ya. Sekarang nggak ini di depan, supaya jangan lupa tanda tangannya. Sebelum turun lapangan, pastikan ini satu, tempel di sini staples. Sama tenskart. Tenskart ini kan terbagi jadi 2, ya. Ini yang di atas sama bawah. Jadi posisi nempelnya seperti ini. Paham ya? Teman-teman sebelum turun lapang ini wajib di staples. Yang putusan di atas kasih ke responden. Oke? Berarti yang ditinggal kan yang di bawah kan? Iya, yang ditinggal di bawah, yang ditinggal di kuesioner. Yang dikasih ke responden itu ada ucapan terima kasih. Iya Pak. Udah saya jelasin dia susah sekali Pak. Angkat jadi Manggaram. Baik banget deh. Ya jelas ya? Ya. Oke. Sudah jelas. Terus poin berikutnya, status rumah tangga mana Mas? Yang kawin tidak kawin belum kawin Mas? Nih, nomor 4. Tolong perhatiin ya. Kalau belum nikah masih berjaka seperti saya masuknya mana? Belum kawin. Nah ini artinya ini kalau belum kawin ini kita definisikan ini belum kawin atau tidak kawin. Ya. Artinya gini, kalau sudah kawin, misalkan si Sulaiman bercerai sama istrinya, statusnya udah masuk sudah kawin apa belum kawin? Sepakat. Ya nggak usah tanya lagi gitu ya. Tadi temuan di lapangan seperti itu nanya-nanyanya. Ya itu. Ya. Pokoknya kalau dia statusnya sudah berkeluarga, berpisah artinya sudah menikah. Kalau dia masih berjaka berarti belum. Walaupun nikah. Anda tahu lah. Nah terus kenapa? Gara-gara 3 ini Pak. 40-an ya? Yang mana diambil 4 atau 40-an. iya. 40-an. Tunjukkan saja ke dia mau lewat dari 36 ke 45 atau ke 46 ke 55. Ini antara satu di antara 2. Oke? Kalau tidak tahu Iya, dia sudah pasti. Jangan dipersulit itu lah. Udah pandai gitu ya.
Nah, kalau dibicara belum lulus tahun berapa sekian itu sendiri lah. Ya. Ya, kalau praktis aja lah, jangan yang seperti itu. Ya. Tapi siapa nanya? Ada. Terus berikutnya, ini pertanyaan paling penting. Ketika datang di rumah responden, Bu, kita dari konsultannya BPOM mau nanya soal hubungan dan BPOM. Oke, makan merek apa? Indomie itu termasuk makan olahan. Tanya lagi, pernah minum obat apa? Saya pernah minum obat Sabib itu termasuk obat. Kalau antangin itu pernah minum? Oh pernah, anak saya antangin itu obat tradisional. Jadi mindsetnya gunakan apa yang digunakan dia selama dia mengkonsumsi produk itu. Sehingga pada saat kita ngomong itu jenis obat, dia sudah paham. Ya. Jadi tanya dulu kembali ke alamnya responden. Kita coba masuk ke alam responden. Ya, dia menggunakan apa? Tanya sama dia, "Bu, pakai sabunnya apa?" Saya pakai sabun cair. Merek apa? Lux. Itu termasuk kosmetik. Oh, kosmetik ya. Ya itu ya, kalau saya pertanyaan gitu, tolong dinyanyikan seperti ini. Dan sejenisnya, bukan hanya itu saja. Oke ya. Jadi maksud saya, ketika kita belum mulai responden, tanya, "Bu, tahu iklan obat nggak?" Pusing kepala dia. Nah, biar cepat, ajak situ. Jadi dibuka dulu mindset di kepalanya, Bu. Tadi kita ngomong obat, Ibu sepakat yang pernah Ibu coba ini dan sejenisnya. Jadi maksud saya, ketika kita berbicara masalah itu, dia sudah nyambung dengan cepat. Responden kita itu akan, iya, ya Bang ya. Nah, tolong kalau mengenai label itu definisinya apa? Teman-teman tahu? Kalau ada komposisi termasuk label kan? Ya kan? Ya kan gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu yang dimaksud dengan kalau misalkan saya meminum obat A akan menimbulkan indikasi jantung berdebar-debar. Itu apa kira-kira? Maksudnya kriteria apa gitu? Samping maksudnya apa? Efek aman ya? Iya kan? Jadi artinya orang yang punya jantung berdebar-debar, lu jangan minum ini kalau nggak mau bermasalah dengan jantung lu kan gitu kan? Ya, coba dibuka mindsetnya si responden seperti itu. Jangan kita menggunakan bahasa kita aman belum aman, khasiatnya khasiat. Ya, jadi contoh pertanyaan, kasih Mas, pertanyaan Mas. Ini hasil temuan di lapangan ya kawan. Jadi berbicara masalah iklan ini pusing-pusing kepalanya kali. Jadi apa? Iklan itu bisa media cetak. Media cetak itu kayak di koran dan seterusnya. Ya, elektronik seperti TV, radio, ya kan? Dan seterusnya jelaskan dulu. Billboard yang pinggir jalan itu baru tanya. Jadi isiannya akan banyak variasi. Tapi kalau kita ngomongin satu, dia cuma TV gitu ya. Karena di kepalanya enggak kita katakan bahwa ternyata media iklan itu ada di TV. Kalau nomor 1 itu dijelaskan media cetak, yang kedua itu media apa? Elektronik terdiri dari 2 macam ini gitu ya, ya. Ini. Terus dia tanya tadi, kalau di warung Indomie ada tempelan itu iklan apa gitu, kan gitu ya. Nah, coba teman-teman bisa menerjemahkan maksud yang mana, yang inikah, yang inikah. Ini maksudnya kan ya. Ya. Sehingga jawabannya enggak sekali TV semua di sini itu. Padahal sesungguhnya dia ada lihat di sini. Nah, kecuali kalau kita pergi ke Papua sana di daerah TV. Ya, kalau kabupaten sana paling dia tahunya di warung-warung itu ada. Wah, ada Pak. Berarti masuknya kemana? Bang Akbar. Ini. Ya. Kecuali kalau dia merantau, mungkin dia melihat kan gitu ya. Dia kan situasi rumahnya ada TV nggak sih dia? Jangan pernah menjauh TV nggak logis dia. Ini tadi kesulitan tadi ada di sini. Lantas kita mengenai definisi obat tradisional, suplemen, kosmetik dan bahan pengolahan tadi ya. Bawa ke alam dia dulu. Jadi kalau alamnya responden itu sehari-hari menggunakan itu dan sejenisnya. Jawaban kita akan makin cepat. Bu, tadi kita ngomong masalah nomor izin edar. Nah, nomor izin edar itu yang mana? Ya kan? Kan gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ini definisi nomor izin edar, ya.
Terus mana lagi? Keamanan tadi seperti saya ngomong, indikasi segala macam efek samping tadi ya. Terus naik lagi mas. Nah khasiat manfaat. Ketika minum obat misalnya, kepala saya jadi nggak sakit lagi pak. Bahasanya sederhana tadi. Menurut ibu kebiasaannya itu dia mempunyai manfaat. Oh iya ada hasilnya. Puas. Jangan dihajar aja. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan khasiat atau manfaat setelah menggunakan produk obat? Gitu ya? Gitu kayak gitu pertanyaan. Tidak tahu. Tidak pernah. Gitu ya? Pernah. Jadi maksud saya tuh coba masuk ke alamnya mereka. Jangan alamnya kita. Kita lebih tahu daripada mereka karena kita sudah TOT. Kalau mereka belum. Betul? Nah itu maksud saya. Jadi kita yang ngalah ya. Kita yang mengalah. Ini ada tanggal kadaluarsa. Ya, jadi sekalian sosialisasi gimana mereka tuh ada kadaluarsa itu ada tanggalnya. Expired date. Ya, expired date. Nah, itu ditulis di situ ada. Jadi jelaskan dulu ini ya. Ya. Penempatan penyimpanan produk. Jangan disimpan misalkan jenis madu masukkan ke kulkas, gitu ya. Jenis apa namanya Vico minyak kelapa gitu ya, masuk ke kulkas beku semua itu. Ya itu artinya maksud saya tempat penyimpanan, mengetahui tempat penyimpanan produk ini harus di mana gitu ya. Terus mas ya hampir tadi ada satu teman kita kelupaan menulis nomor telepon ya. Saya kan datang ke masing-masing itu gitu ya. Tolong jangan lupa. Harusnya di awal. Tapi itu rusak saja. Rusak. Ya sudah. Jadi kalau memang dia nggak punya nomor teleponnya, dia tidak mau memberikan nomor telepon keluarganya, itu tulis menolak. Yang penting alamatnya benar, kan gitu ya? Gitu. Tapi kalau istrinya, kalau dia tahu nomor istrinya kan nomor istri. Iya. Kan tadi tuh, aduh saya nggak ingat. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi jangan dipersulit juga. Yang penting kita wawancaranya benar, posisi benar. Tadi saya fotoin semua kok ada di grup ya. Seperti itu dari saya. Ada lagi, masukin lagi mas. Jadi ada beberapa definisi khusus terkait suplemen kesehatan. Itu definisinya apa dulu teman-teman ya? Ya, paham ya? Saya evaluasi ini lebih ke arah bagaimana kita memudahkan teman-teman mencari responden mengerti, cepat menjawab, cepat selesai, cepat pulang. Kan gitu. Caranya adalah ngikutin alam segarnya mereka kayak apa. Itu saja. Dari saya begitu aja mas. Penekanannya adalah tanda tangan jangan lupa ya. Kalian sebagai komandannya jangan lupa di stepper dulu sebelum pasukan berangkat. Fotokopinya dibulak-balik ya yang asli ya. Karena kalau Papua membawa kuesioner terlalu banyak begitu berat juga dia langsung begini. Belum lagi bawa tenska, belum lagi bawa gift gitu ya. Ya, ini ya artinya kayak gitu. Itu nanti dikirim ya Pak ya. Nanti kita ngirim alamatnya semua. Kita tas yang kemarin ya. Sama tono apa yang nggak dikasih. Ya. Udah ya? Jelasnya dari saya cukup segini. Ada pertanyaan nggak? Udah. Atau ada kesulitan di lapangan tadi bagaimana? Mungkin ada cerita aja mas. Ada mau cerita di lapangan tadi. Ada yang mau cerita di lapangan? Ini karena saya harus cepat memberikan evaluasi ini karena kan harus saya pulangkan duluan daripada kalian. Yang 14 jam 11 harus meninggalkan tempat. Ibu-ibu yang atas mandi tadi, responden tadi. Ada yang mau cerita? Tadi saya ketemu asli Betawi. Jadi yang nggak begitu nangkep bahasanya. Bahasa Jawa sama Ya itu ngomongnya. Gimana? Begini Pak, Siap. ini kan pertanyaan nomor 1 itu maksudnya tidak dibawa itu responden untuk memilih POM, tapi maksudnya rahasia. Nah, maksud saya kenapa itu kok dirahasiakan? Ya kenapa nggak di situ istilahnya di apa? Tertutup Pak, tertutup. Nomor 1. Nomor 1 pertanyaan. Coba kasih nomor 1 mas. Mana?
Enggak, yang pertanyaan Pak. Pertanyaan itu Di bawah. Terus. Di bawah ada lagi. Terus. Oke. Nah, itu. ya, Menurut Bapak, Ibu, instansi apa yang mengawasi obat dan makanan? ya. Sebenarnya kan responden itu sebenarnya ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, Ya. kalau yang tahu itu mungkin dia lupa. Ya. Nah, kenapa kok di situ di closing? Maksudnya tidak dibacakan. Itu kan awareness soalnya. Kita pengen tahu spontannya. Iya, iya. Spontanitas aja. Spontanitas dia kita pengen ukur spontanitasnya seperti apa. Jadi tadi ada itu yang meneliti makanan, minuman dan obat. Tadi ada responden saya jawab gitu. Iya, boleh. Diisikan gitu. Ya. Jadi dia tuliskan gitu berarti isinya di lainnya kan gitu ya. Ya ditulis aja. Kalau Mas. nggak cukup di sini ya sepanjang jalan penanganan ini dia tulis lah ya. Jawabannya gitu ya. Oh itu mah ada badan pengawasnya, bilang badan pengawasnya gitu. Sebenarnya kan pas kita masuk untuk memperkenalkan diri juga kan itu udah memperkenalkan BPOM. Ya. Jadi sebenarnya jawabannya itu bisa langsung respon. Tapi kan dia nggak ngeh Mas. Karena dia Dia tidak Bisa jadi dan bisa juga. Tadi responden kita juga nggak tahu. itulah Pak, maksudnya begini Pak, sebenarnya kan orang itu paham bahwa itu ternyata ada yang mengawasi, cuma kan dia nggak tahu namanya. Dan kenapa kita nggak? Jadi gini, ini spontanitas tuh pengen menangkap sih apa sih orang kalau bicara soal mengawasi obat dan makanan ini apa sih gitu loh. Nanti Di dijelaskan kepala di mereka itu apa jawabannya? pertanyaan nomor 4. Siapa yang ngawasin kita kan pengen sasarannya mereka ngerti bahwa yang ngawasin itu dalam POM gitu ya. Baru dibacakan. BPOM ya. Maksud kita kan begitu ya. Penjelasannya nomor Tapi kan kita nggak mau kayak gitu gitu. Biarin mereka pikir sendiri aja. Spontanitas. Jadi Iya. kalau Iya. kita awareness itu ada tingkatan mas. awalnya Nah ini chip, di sini chip. Akhirnya kan dikasih tahu tuh. di Iya. sini. Spontanitas pertama single. Setelah itu baru multi, baru dibantu kan begitu. Kalau kita bicara yang biasa awareness secara dilakukan. bukan. Ya. Tapi ini enggak. Kita hanya cuma nanya satu saja. Spontanitas dia apa? Misalkan mereka nggak tahu ya nggak apa-apa. Nanti kita ada penjelasan di sini kok. Ya. BPOM merupakan lembaga dari. Ya. Ya, nanti itu kan dari kita. Nanti kan ada penjelasan dari teman-teman BPOM. Ini kan ketemuan kita di lapangan. Kayak gini jawabannya seperti ini. Jadi saya cerita ini adalah temuan di lapangan bahwa mereka menyebutkan tadi saya kebetulan nggak mengawal dirimu tadi kan. Saya mengawal Pontianak, terus Banten, terus Hamka Makassar. Itu jawabannya memang seperti itu Pak. Jadi jawabannya misalkan oh yang meneliti obat, makanan dan minuman ya udah. Yang ngurusin makanan sama minuman tulis aja. Tidak harus benar ya. Spontan itu saja. Ya spontan. Yang ada di kepala dia sebutkan, lontarkan, itu yang kita tangkap. Selesai. Penjelasan kita ada di sini nanti. Ini yang di kotak-kotak ini dijelaskan ini nanti. Jangan didiamkan, kan kita sekaligus sosialisasi sama mereka itu. Supaya kalau disurvei kemudian hari ini sudah tahu. Ya. Mas ada Penjelasan lengkapnya yang hasil evaluasi kita nanti kan ada dari Tom ya. Dari Bu Selma dan seterusnya lah, saya nggak tahu hari ini siapa saja. Saya masih setuju aja Pak. Kalau menurut saya itu setuju dengan Pak Ibni gitu ya. Tidak mesti harus kita berbatin ya, tidak mesti harus kita berbatin kata-kata. Yang penting kita bisa interpretasikan makna dan ruhnya kita dapat di situ. Saya rasa. Jadi pendapat responden yang ada di alam pikiran dia itu saja yang kita tangkap. Misalkan dia jawab tidak tahu juga tak apa. Tapi ketika sudah kita kasih penjelasan dia tahu, nggak boleh nggak tahu dia. Kan gitu kan? Tadi yang mau nanya Jambi kenapa? Nah, pertanyaan nomor 2 Mas. Kalau udah tryout kan banyak pertanyaannya ya. Coba kalau nggak tryout semua diem semua semua paham semua. Mohon klarifikasi aja Pak. Siap. Yang nomor 2 kan untuk jawaban tidak, berarti langsung skip ke pertanyaan nomor 6 ya. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Sebenarnya. Sekarang aku tanya siapa yang suruh? Kemana aja kamu? Lihat petunjuknya Pak. Hah? Jadi petunjuknya itu skip. Mana? Tuh, apakah Bapak Ibu kalau tidak? Yang mana? Enam mana? 6 Nomor 2. Oh, 2 pertanyaan responden di atas. Iya. Oh, saya kira pertanyaan isi. Langsung Masih skip. screening ya? Sini. Apakah boleh nggak apa-apa? Berarti langsung skip kan Pak? Iya. Ah, iya.
Saya Pastikan kira aja, Pak. masalah pertanyaan puas tidak puas ya. Promosi aja. Jelas gitu, nggak boleh skip, masih ditanya skip gitu. Ini Ajam ini pinter bener dia bikin emosi saya ya. Ada lagi. Data responden itu namanya, bukan pertanyaan ini. Pak, berarti skipnya dipakai Pak ya? Skip pakai, ya dia skipnya 4 langsung. Satu jam skip cuma di sini doang. 4 Itu doang. Nah, 6 Masuk ke 6 deh. coba kita. Langsung pendekatan topik. Lompat ke sini langsung. Nah kalau sudah masuk ke sini nggak ada hukum di skip. Setuju? Sepakat? Ya tulis lah di situ udah tulisan dibacakan. Dibacakan. Kalau dibacakan bagaimana bisa dia Kalau udah dibaca tuh nanti Semarang kayaknya tidur di mana semalam? Saya kali malam lihat kamar nggak ada kemana? Pindah kamar ya. Pindah kamar ya? Kamar hotel sebelah, Pak. Ada lagi? Yang lain? Ini nggak penting Pak, tapi saya mau Penting lah. Masa penting. konfirmasi saja. Jadi cuma nomor satu itu jawaban Satu yang tidak mana? dibacakan dan jawaban dapat lebih dari satu. Artinya kita boleh tanya, ada lagi Bu? Boleh. Kalau dia tahu baru dia ada lagi. Ya. Boleh. Boleh dipancing lah. Wih, penting sekali nih. Ya itu. Bukan saya ngomong loh ya. Sekali gitu ya. Tidak terpikir nih. Luar biasa. Udah kenalan? Kenal lagi. Itu anu, Jakarta ya. Iya. Tuan rumah. Nah, biar nggak pusing Pak. Iya, kita nggak usah pusing-pusing. Ada lagi yang lain? Pusing itu nanti besok lah kalau kita udah di lapangan gitu kan. Udah mau ingin responden baru pusing-pusing sedikit, senang-senang sedikit gitu ya. Udah ya? Ada lagi pertanyaan? Gorontalo ada tanya nggak? Jangan kau tipu-tipu aku nanti kalau tanya begini. Sekarang tanya. Ada yang ditanya nggak? Belum, aman ya. Jangan tanya-tanya aku ya. Dan lapangan ada pertanyaan. Siapa? Nih saksi nih, 33 provinsi kalau Gorontalo tanya, terus tanya ke siapa? Responden. Video call aja. Kepala dibalik. Ada yang lain? Masih temuan aja di lapangan tadi kayak apa? Ada yang gagal nggak satu tembak nggak kena pergi ke tempat lain, ada nggak? Siapa yang gagal? Oh pas masih iya lah pagi hari nongkrong bekerja. Siapa lagi? Dan ini gagal? Enggak. Oh, tadi gini saya bilang loh, saya nak mana kok kamu sampai ada. Ini responden paling banyak ini Bu. Seorang nih Bu. Ada itu nih Mas? Ada lagi? Enggak ada ya? Jadi intinya sudah didapat ya? Responden udah paham nggak gitu? Oke. Respondennya dari evaluasi kan saya hanya mengawal dari 1, 2, 3, 4 Banten, Semarang, Pontianak, Makassar. Kalau yang saya ungkapkan tadi itu adalah yang saya alami, jadi sudah nggak itu dari kami. Yang lain ada di kota-kota lain. Respondennya gampang menangkap tidak? Nah, kan begitu ya. Saya punya clue lagi tadi kan, clue supaya responden lebih cepat lagi menangkap, kan begitu ya? Adalah masuk ke alam pikiran mereka. Mereka menggunakan obat apa, ya? Tradisional, kosmetik dan seterusnya. Baru disebutkan dan sejenisnya. Itu akan lebih cepat lagi. Oke? Ya. Jadi yang kita sampaikan ini jangan cuma diambil sama koordinator saja, tapi sampai ke endoknya. Oke? Sip, mantap. Udah lah, gak ada masalah ini. Cukup dari saya? Cukup? Yang lain? Ini saya curi start nih. Saya duluan ya, belum acara ini saya udah mulai. Palu. Dan mau. Cukup ya?
Mungkin ada yang sering, jadi jawaban respon banyak yang nggak tahunya, mungkin coba bisa ditanya. Banyak yang nggak tahu gitu, tapi bisa. Saya mau di tengah. Silakan Mas. Ada bisa yang coba yang banyak nggak tahu. Nah, skip. Nggak tahu. Ada mau sharing? Mungkin saya juga ingin tanya, mungkin ada kesulitan dalam memperkenalkan diri gitu atau apa Bapak Ibu tadi dan izin, aduh tanya bener nggak ini atau apa gitu dari Badan POM ada mempertanyakan itu ada nggak? Ya sulit ya, jadi semuanya smooth ya, lancar ya. Atau mungkin ada lagi Bapak Ibu lainnya yang mau ditanyakan atau mau disampaikan tadi biar kita bisa sharing gitu, jadi teman-teman lainnya juga bisa. Bu, sini Bu. Ada nggak? Ada. Nah, jadi gini, beliau nih tadi kan mungkin bagi ya, mungkin beliau nanti bisa sharing ya. Tadi kan beliau nih ada 3 orang tadi, ada ibu-ibu, terus ibu-ibu itu diminta jadi responden. 2 orang ditolak dia, tapi tiba-tiba beliau berhasil gitu. Mungkin kenapa gitu strateginya gitu. Sharing lah Pak. Yang sebesar-besarnya atas bantuan Bapak Ibu sekalian, dengan apa kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami untuk mendapatkan hasil terbaik, itu sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Jadi kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih, karena sebetulnya tugas mulia ini Bapak Ibu sekalian ini tadi seperti saya sampaikan ke Pak Imam, kalau Pak Imam nggak membantu Badan POM tidak akan pernah membuka-buka webnya Badan POM. Dan ini mungkin bagi Bapak Ibu sekalian untuk yang sekarang ini hal yang baru, tapi untuk kedepannya ini akan sangat bermanfaat untuk keluarga dan saudara-saudara yang lain. Barangkali nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa share kemana-mana ya tentang apa sih tugasnya Badan POM, kemudian bagaimana cara mengecek produk yang baik sama yang tidak, yang palsu atau yang bagaimana gitu. Jadi Bapak Ibu menambah pengetahuan juga. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami mengucapkan selamat berjuang ya, karena saya tahu tantangannya itu cukup berat ya. Dan tadi uji coba di Jakarta aja banyak yang mungkin Bapak Ibu yang jadi responden itu tidak mengerti gitu. Nanti masuk ke daerah-daerah barangkali memang bisa lebih berat lagi tantangannya. Saya rasa begitu saja. Selamat berjuang sekali lagi. Kita bekerja sama dalam hal ini untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Dari Bu Linca atau Bapak yang mau ada atau cukup ya? Oke deh, Bapak cukup. Saya atas nama MSC Consulting Group, kebetulan saya PIC di proyek ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan teman-teman mengikuti OTT ini. Mohon maaf ya kalau sambutannya entah hidangannya atau segala macam kurang berkenan, saya mohon maaf atas nama MSC. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan baik dan bisa tepat waktu dan terlaksana dengan baik. Terima kasih semuanya. Gimana Mas Fikni, ada mau disampaikan lagi dari Mas Fikni? Oke cukup, mungkin kita tutup aja ya. Untuk selanjutnya kita informal aja ya. Mungkin kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketok ya. Mau foto-foto boleh? Ayo yang mau saya fotoin boleh yuk. Ada.
Biasanya biar cepat dapat tuh carinya wanita. Jangan cari bapak-bapak. Tadi maksudnya respondennya tadi kan. Tadi dicarinya kan ibu-ibu nggak? Ibu-ibu. Tadi kan, yuk bisa nggak? Gitu kan kaget dia kan. Jadi makanya jadi agak. Sebenarnya gini, kita komunikasinya udah awal bagus. Cuman memang beliau tadi katanya mungkin ada kegiatan sebelumnya. Iya. Akhirnya udah dia kita teman-teman 2 orang udah coba tadi kan nggak bisa. Pas bapaknya berhasil, nah itu yang kita pengen tanya, kenapa bapaknya berhasil? Iya. Itu. Kalau komunikasinya kita udah pas ada apa gitu, pas bapaknya dia berhasil. Iya, karena pada saat yang adik tanya tadi itu mungkin dia belum itu ya, belum moodnya belum dapat. Terus setelah itu dia menyesal, kenapa kok saya menyesal ya, ada penyesalan di dalam diri dia kan. Itu kenapa saya tadi tidak begitu. Nah begitu datang temannya sama dikasihlah gitu loh. Jadi sebenarnya kesuksesan ini berasal dari awalnya. Ya kan? Jadi kita tidak boleh berputus asa, sabar. Sama dengan ibaratkan kuesioner ini adalah kita mendulang emas, gitu loh. Bagaikan emas permata yang akan kita cari di sini. Jadi data yang ini sangat kita perlukan. Jadi kita berbaik-baiklah untuk ke seseorang yang perlu kita ini dapatkan datanya kan. Makanya seperti itu. Bagaimana trik dan strateginya? Ya kita namanya korok kan udah harus ada belajar ya Pak ya. Bagaimana kita psikologis kita ya menghadapi orang yang karakternya berbeda-beda. Kan namanya nanti di pelosok ya. Papua ya Pak, yang mana yang Papua? Nah, Pak Papua ini nih, sampelnya yang banyak 1140 ya Pak ya. Pokoknya sampelnya ribuan. Nanti bagaimana Pak triknya menghadapi orang Papua coba Pak? Kalau sebenarnya sih saya Papua Bu ya. Papua sampelnya itu 500-an. Itu sebenarnya sih nggak jauh beda sih dengan daerah-daerah lain, karena kita harus mengetahui juga karakteristik dan budaya maupun karakter orang setempat. Saya tahu sih ada beberapa daerah, kalau di daerah saya itu kan bahasanya untuk kita masuk itu ada bahasa-bahasa tertentu dengan logat-logat tertentu di sana. Dan kalau itu diterima, biasanya kita udah familiar dengan masyarakatnya. Biasanya welcome Bu. Nah, biasa juga kalau untuk di pedalaman pengalaman saya biasa saya bawa pinang Bu, pinang. Bawa pinang untuk kontaksin ya. Jadi coba ya pinang. Oh gitu. Jadi kalau kita berikan si Mas pertama, dia membawa sesuatu yang kesukaan orang itu gitu. Ya, Nah dia bawa bagaimana? Kita lihat kalau dia suka pinang, sebelum kita masuk ke Yang untuk membeli pinang tuh dimodalin oleh siapa itu? Jadi membeli pinangnya dimodalin sendiri kan. Nah dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, dia berkorban untuk diri dia untuk mengeluarkan. Untuk mendapatkan yang lebih besar dia akan menjadi korban, ya kan? Ya seperti itu ya. Yang sih tidak begitu banyak sih. Kalau pinang kan ada yang kalau kita beli 10.000 itu ada. Jadi kan tidak semuanya, mayoritas dia suka pinang. Iya, kalau responnya ibu kan ya. Kalau di pelosok-pelosok katanya itu di balik gunung itu bagaimana pengalamannya Mas? Kalau di balik gunung, kalau di balik gunung kita kalau enggak pinang biasanya kita komunikasi awal. Kalau di awalnya sudah dapat sinkronnya begitu biasa kayaknya asik ngomongnya. Jadi yang hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan ini mereka tidak keberatan. Ya, kalau perlu Bapak nanti kalau bawa alat peraga. Kalau Pak misalnya alat peraganya apa, misalnya obat, apa Bapak beli di apotek misalnya obat bebas, obat yang daftarnya legunya hijau, biru. Kalau saya pikir Bu itu sebenarnya penting juga untuk bawa sampel gitu supaya mereka mengetahui kalau cepat dia lihat cepat. Daripada lihat gambar kan susah. Ya, kayak kemarin makanya pengalaman saya kemarin kan begitu. Makanya saya punya. Kalau dia mulai bingung-bingung langsung kita keluarkan dapat semua dari jawaban itu semua kebuka semua. Nah ini seperti
vitaminnya kita siapin. Nih tandanya sebelum makanan dan ini ada vitamin C, khususnya vitamin C aja tuh yang gampang gitu. Saya khawatir mereka kalau di sana suplemen itu nanti diasumsikan juga obat gitu. Jadi kalau kita mau contohnya Itu bahan tambahan untuk meningkatkan stamina seperti itu. Ya asal jangan dibawa Viagra ya, nanti dia bingung. Ya begitu ya Mas ya. Jadi makanya trik seperti si Mas ini apa sih namanya Pak? Akbar. Pak Akbar ini triknya seperti Pak Akbar sudah benar kan? Kita nggak perlu, ya maksudnya kita sebagai ini ya nggak perlu ngajarin juga ya apa sih trik-trik yang kita akan kita gunakan untuk menghadapi masyarakat yang heterogen gitu, masyarakat yang berbeda karakteristiknya. Mungkin itu sebenarnya itulah strategi dari ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai korlap ya, yang mungkin mempunyai pengalaman bagaimana trik menghadapi masyarakat. Seperti saya kemarin kan udah pernah uji coba. Ya, kata saya penolakan itu merupakan sebuah kesuksesan bagi kita. Jangan kita sebenarnya ini sebagai marketing kan ya. Marketing bagaimana jualan kita laris. Kan itu silahkan ini marketing bagaimana jualan kita laris. Jadi kita memang menghadapi masyarakat itu kan sangat berbeda-beda. Oleh karena itu mungkin ada yang perlu kesabaran. Kalau ditolak jangan itu kita menjadi putus asa. Itu merupakan kesuksesan kita untuk yang akan datang. Seperti itu. Nah mungkin saya mau coba ya Pak, ini mau evaluasi lagi Pak. Cukup. Oh cukup. Ya sebentar saya mungkin supaya saya lebih tahu, mungkin saya dari sini. Pengalaman Ibu tadi bagaimana Bu? Pengalaman tadi mau wawancara 2 kali saya mencoba meminta responden, 2 kali gagal. Kemudian responden ketiga alhamdulillah mau diwawancara. Responden pertama itu ibu-ibu laki-laki. Iya. Terus responden kedua alasannya kenapa? Alasannya tadi lagi ada kegiatan. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua juga lagi ada kegiatan juga, jadi pas sempat. Yang ketiga perempuan mau diwawancara lagi nunggu anaknya sekolah. Terus setelah Ibu menjalani kuesioner yang itu ada kendala nggak? Enggak ada. Kebetulan respondennya itu cepat tanggap. Dia mengetahui apa itu badan BO, badan POM. Jadi udah mengetahui ya. Dan kemudian mungkin Ibu juga memberikan sebuah penjelasan pengertian dari apa yang kita maksud tuh udah bisa dia menangkap. Iya, udah bisa menangkap karena Ibu itu juga kerjanya di apotek. Oh, Ibu pas banget. Iya. Itu rezekian kadang-kadang ya. Makanya itu yang saya bilang tadi, walaupun itu ditolak tuh nggak menjadi kita berputus asa. Itu adalah kesuksesan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih bagus kan? Iya. Ternyata yang lebih gampang lagi. Iya, cuma 5 menit ya Bu? Iya, 20 karena kemarin kan dia nanya-nanya dulu kan. Nanya dulu. Iya, apa sih maksud tujuan kita? Terus kita bilang kita lagi membantu Badan POM untuk melakukan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat mengenai keamanan khasiat obat. Saya bilang itu manfaat. Oh boleh dari mana? Saya kenalkan saya dari Aceh, dari Bunda. Kita lagi ada training. Nanti mau jalan ke daerah kita masing-masing, tapi ini lagi ada tryout sedikit gitu. Ini 25 menit tadi Bu. 25 menit awalnya kan, nanti lama-lama menjadi 5 menit, 10 menit. Iya. Makanya sukses Ibu. Iya Bu. Ya, dari Aceh. Dia lanjut. Tadi sih ada juga penolakan ya. Ibu-ibu katanya lagi repot. Ya biasa kan udah saya sampaikan kemarin kan. Kita juga pernah seperti itu. Terus yang kedua masih muda sih, usia 38 tahun, lagi anaknya belajar TK dan dia bersedia. Awalnya dia nanya memang dari mana ya, saya bilang dari MUC. Kami sedang ada melakukan wawancara tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Badan POM. Ya udah, dia mau ditanya, dia ya tahu tentang Badan POM. Tidak paham dengan kuesioner ini. Ibu juga udah paham dengan kuesioner yang saya buat. Nah, kemudian untuk dan pertanyaan tidak ada masalah lagi.
untuk responden ini tidak ada masalah. Biar sekarang paham semua. Ya, nah sekarang tugas ibu nanti punya enumerator berapa nanti. Nah, enumerator itu yang ibu latih nanti. Nah, ibu-ibu semua bapak semua ya. Nanti begitu kita udah pengalaman kita di lapangan, nah bagaimana mengajarkan kepada enumerator itu tadilah. Kita perlu konsep-konsep yang harus kita bangun, ya. Jadi nanti enumerator yang kita enumerator kita itu kita latih juga seperti ini, bagaimana kita melatih dia. Jadi enumerator kita ada 100, kita kumpulkan dulu enumerator itu 100. Dan kita presentasi seperti saya presentasi kemarin, seperti ini. Jelaskan uji coba seperti ini. Nah, dia suruh turun ke lapangan, kalau perlu turun ke lapangan seperti yang ini. Nah, bagaimana uji cobanya? Nah, tentu ini memperbanyak ini tentu ya, forwardnya yang berbanyak. Bukan minta lagi sini, ini banyak lagi nih, saya mau enumerator, enggak lagi kan? Jadi korupnya nanti yang memperbanyak ini semua. Kalau nggak mau memperbanyak yang terlalu ini, nanti separuh-separuh aja gitu. Nanti dilakukan bagaimana hasilnya, nanti dianalisis sendiri lah, kan bisa nanti menganalisisnya. Ya bagaimana sebelum korup itu turun ke lapangan, kita udah harus dia benar-benar bisa, benar-benar mampu, punya kompetensi, mampu untuk memahami itu sendiri. Kalau dia belum memahami, perlu training lagi, coba lagi. Ya seperti itu kita memberikan backup melatih atau backup untuk kesuksesan dari kesuksesan kita dalam melakukan survei. Seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian lanjut. Tadi di lapangan kita ditolak 1 kali karena respondennya minta surat tugas, terus name-tag-nya mana? Tulis setengah Palu. Terus dia nolak, bilang kami tidak mau memberikan keterangan kalau wawancara ini tidak dilengkapi dengan surat tugas. Kan kemarin kita ada bawa surat tugas. Tadi survei nggak bawa. Oh nggak bawa. Iya surat tugasnya. Kemarin kenapa nggak dibawa? Itu kan surat tugasnya sudah ada dari kopi ya. Ya untuk daerah. Enggak, yang dari Pak ini kemarin ini kan kemarin ada surat dari kelurahan itu izin itu ada. Oh iya itu responden pertama. Ya udah kita itu sebagai pengalaman. Iya. Jadi begitu kita turun ke lapangan, kita udah harus menyiapkan dokumen-dokumen yang disebutkan Ibu Silma kemarin. Ada kode etik, ada kemudian izin daerah, kemudian surat penugasan ada surat dari Badan POM, dari emisi sendiri. Itu surat-surat itu harus dibawa. Nah, enumeratornya demikian harus dibawa surat-surat tersebut. Kalau perlu nih nanti di kopi satu. Misalnya dibuat suratnya itu di kopi untuk enumerator semua membawa surat. Responden kedua udah mau. Usianya berapa? Usianya 34. Beliau seorang pendidikan. Pendidikan di SMP. Oh SMP. Iya. Terus dia memahami nggak? Ada beberapa pertanyaan yang tidak dia paham. Assalamualaikum. Terus Assalamualaikum itu apa? Pengawasan terus kita jelaskan. Terus dia cerita yang biasa mengawasi tahu di pasar. Oh iya itu seperti itu. Ya tentang beras, yang itu tentang formalin. Ya mereka masyarakat lebih familiar ketika TV ya ada berita kan itu yang mungkin lebih dominan beritanya tentang tahu, terformalin ikan. Mbak sendiri tahu kan yang Balai POM di Sulawesi Tengah itu Palu kan ada Balai POM. Ada dekat rumah sakit Sundari. Nah Balai POM itu jadi Balai POM ini membawakan beberapa konvensi. Jadi itu salah satunya Balai POM tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan itu namanya posmarket. Jadi pada produk-produk kepada makanan yang beredar. Ya udah pengalamannya. Jadi puas kan mereka jawabnya seperti apa? Ada yang tidak puas, ada yang puas. Ada yang mayoritas puas. Nah terhadap yang online kemarin gimana? Yang online karena mereka tidak punya akses untuk ini tidak puas. Ya karena mereka tidak pernah. Ya begitu. Jadi tidak pernah mengalami jadi tidak puas. Jadi mayoritas dari pertanyaan yang diberikan itu puas. Ya berarti sekarang menggali lagi informasi, menggali lagi bagaimana cara trik menghadapi masyarakat supaya masyarakat itu mengingatkan lagi. Kadang-kadang dia ada yang nggak tahu ada apa. Nah bagaimana trik supaya cepat nanti mungkin ada alat peraga.
Kalau di apotek tuh boleh kok kita minta kardusnya, nggak perlu beli obatnya. Ada kardus ini nggak? Saya kemarin kan waktu ke apotek tuh, ibu nggak usah beli dah, ada kardusnya gini gitu. Kita beli satu lah ya untuk mendapatkan beberapa. Kalau mungkin kita minta semua kardus kan, ada yang kita beli juga, jadi kita dikasih. Cukup kardusnya itu juga nggak apa-apa, kemasannya, artinya kemasannya itu dari obat ini, obat yang logonya hijau, yang biru, yang keras. Iya lah, ya keras, bebas terbatas, yang itu bebas, tidak boleh dijual saja. Jadi apotek juga ada yang jual, di obat juga ada, di warung juga boleh. Kalau yang cenderung nyoba bebas, yang bebas terbatas, yang biru dan keras. Jadi lanjut. Bu dari Samarinda. Ini ininya ya buat oleh-oleh di sana ya. Itu kan. Gimana Bu pengalamannya tadi? Ya, saya Nafisa. Alhamdulillah sih pada saat saya mencoba untuk rekrut responden pertama itu lancar jaya, nggak ada masalah. Kebetulan anak ini berusia 15 tahun. Terus di sana kan 15 sampai 15 ya. 15 tahun. Pendidikan trennya di SMP. Dia tidak terlalu banyak form, tapi tahu well. Dan overall dia puas sampai dia dengan online pun dia tidak punya experience, tapi dia dapat persepsi dari temennya coba belanja online. Terus bagaimana pendapat pengawasan Badan POM terhadap produk-produk yang online? Karena dia juga sering lihat berita di TV isu-isu yang positif bahwa Badan POM melakukan pemblokiran daripada kemudian mengawasi terkait obat-obat yang memang dilarang. Yang kemarin yang sempat ramai dia pernah dengar itu yang kosmetik mengandung merkuri, terus yang obat-obatan palsu. Dan dia aware-nya dari TV sih. Ya, mungkin Pak ini yang terima kasih Mbak ya. Jadi udah Mbak udah sukses lah kira-kira. Alhamdulillah lancar. Lancar kan? Ya. Itu yang sekarang itu memang anak-anak muda, anak-anak SMA itu kan teman-teman SMA itu lebih cepat menangkapnya apa yang berita-berita. Karena dia kan pakai gadget ya, dia tahu berita yang beredar itu, informasi-informasi itu. Makanya begitu saya kemarin melakukan survei ke anak-anak SMA, mereka cerdas-cerdas semua ya, cepat. Dan lagi kita misalnya memberikan pendidikan ke mereka, jangan ya mengkonsumsi yang seperti ini. Nanti kita begitu kalau anak-anak kan kita kan sama mengedukasi ya. Nanti itu pokoknya kesuksesan Korlap adalah kesuksesan nanti ini. Amin. Semoga ilmu laporannya juga memahami juga lebih siap, mengetahui apa yang akan kita untuk yang pilihan yang seperti ini. Mungkin ini yang itu kemarin kan ini yang surat itu dari Indonesia. Ya, jadi surat penugasan ini dari Badan POM kan. Ya. Udah Pak ini mau analisis? Cukup. Saya mohon izin Bu. Ya. Karena mau meninggalkan tempat. Oh iya. Saya belum tanya nih. Tanya saya boleh. Masih ada waktu. Langsung aja Bu. Belum tanya dulu. Tanya dulu. Enggak apa-apa. Sebentar. Masih bisa. Saya belum pernah ngomong sih dari kemarin kayaknya. Oh rajin ya? Iya. Ya. Dia paling rajinnya. Enggak, kayaknya dia malu-malu kayaknya. Gimana Pak pengalamannya? Kalau pengalaman sih tadi karena kebetulan yang saya wawancara adalah pedagang makanan, jadi tidak ada penolakan. Oh tidak ada penolakan. Namanya saya pergi, ngobrol, saya perkenalkan kepada. Bukannya beli gorengannya baru Beli gorengan dulu ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, memang begitu kering-keringnya. Saya juga pernah waktu itu duduk dulu di warungnya jual beli makanannya dulu. Kan ada kering-kering bagaimana kita menghadapi masyarakat kan. Malah dia bertanya, Bu, dari mana Mas? Ya. Kalau untuk apa namanya itu kendala sih karena memang secara pemahaman sih memang dia tahu yang menguasai makanan itu siapa. Banyak itu. Jadi umumnya jawabannya tadi gimana? Semuanya kalau masyarakat puas. tahu. Ya udah, masih
sukses ya Mas ya, nanti membina enumeratornya. Kesuksesan enumerator adalah kesuksesan yang diantarkan oleh pemimpinnya kan. Jadi Mas nanti sebagai pemimpin, sebagai korlap, pengatur lapangan yang akan memimpin anak buahnya. Bagaimana kesuksesan kita untuk mengantarkan anak buah kita kan, seperti itu ya. Terima kasih ya Mas ya. Ya udah silakan Mas kalau mau berangkat, selamat jalan ya sampai di tujuan dan selamat ketemu kita di sana nanti. Ya saya nanti akan mengadakan monem, nanti siap-siap aja kita bertemu di sana ya. Kalau tadi Mana nih? Pak Ibni mau ngambil tempat ini? Enggak, silakan dulu Bu, saya lagi mau ngisi. Oh iya, sambil ini saya sambil ngisi waktu ya. Pak ini nanti analisisnya jam berapa? Nggak usah Ada nanti dari Pak Iman. Pak Iman mau mengisi acara ini? Sudah cukup sih kalau ada saya. Udah cukup kan? Ya nanti saya wawancara sebentar ya. Jadi ingin mengetahui aja. Kalau saya wawancara di penjual handphone ya. Penjual handphone ya? Ya, penjual handphone. Kebetulan kita kan ada 2 orang. Pertama kita tanya, ternyata diarahkan ke ownernya ada di belakang. Oke, kita sejak ownernya masuk, ini bagus. Bisa saya kami survei saat mereka yang terima ya sudah memenuhi juga kita pemahaman pada hanya ada beberapa hal yang masih ini banyak kurang puas untuk terkait produk-produk yang selama ini dilihat. Berarti jawabannya semua kebanyakan kurang puas. Iya, kurang puas. Ya. Berarti pertanyaan-pertanyaan yang tadi semua diberikan itu kurang puas terhadap misalnya iklan, pengadaan, izin edar yang dikeluarkan Badan POM. Semuanya tidak puas. Itu aja sih kalau untuk opininya bagus mereka terima dan mungkin Mas nggak tahu kurang puasnya kenapa, mungkin dia nggak selama ini yang dia. Kalau yang saya nggak tahu itu terkait ini ada kan peredaran obat yang jadi maksudnya itu kurang puasnya terhadap yang dia konsumsi apa ya? Kalau yang konsumsi tidak, cuma yang dia ya harusnya kan apa yang dia pertama, harusnya apa yang dia konsumsi. Dia merasakan nggak setelah dia mengkonsumsi obat yang dia minum, ibu minum obat apa? Bapak minum obat apa? Nah, bapak saya minum obat ini. Nah, ada rasa ada khasiatnya dari obat yang bapak minum, sembuh nggak sakitnya? Sembuh. Nah, itu kan Badan POM sudah memberikan jaminan bahwa obat ini memenuhi persyaratan, memenuhi mutu, khasiat dan keamanan. Tidak puasnya di mana? Dan kita gali lagi informasi di sekitarnya aja, obat-obat, produk obat dan makanan dia konsumsi seperti itu. Nah itu jangan secara yang ukur. Kalau pengukuran itu nanti hasil ini, tetapi kita gali dulu Mas. Jangan kita tidak gali lagi, kita cari lagi. Bapak kan minum apa? Minum paracetamol. Nah bapak minum paracetamol sembuh nggak? Nah itu kan jaminan Badan POM yang memberikan khasiat keamanannya dengan obat-obat yang memberikan persyaratan artinya kan memberikan khasiat keamanan. Begitu Mas. Mungkin akan belajar lagi ya bagaimana nanti kan di Papua lagi. Papua itu daerahnya masyarakatnya mungkin tidak terintegrasi banget, tidak terpapar banget dengan, tidak terkontaminasi dengan obat-obat dan lain-lain ini, maksud saya seperti itu. Nah, itu bagaimana kita nanti kalau ada kesulitan apa, nanti kita paham lebih jauh lagi, gali informasi ke mereka. Itu loh Mas ya. Nah, nanti bagaimana nanti nanti membina enumeratornya agar mereka, kalau kita tidak bisa menggali dari apa yang akan kita tanyakan mungkin susah juga. Kita sih nggak masalah kan, cuman yang kita gali lagi dari mereka sendiri penggunaan yang biasa mereka konsumsi sehari-hari seperti
ya. Makasih. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Bapak, udah. Tadi gimana? Sudah saja, responden juga memahami. Jadi awal aja dia tidak tahu tentang ya dingin aja nggak apa-apa, tidak punya badan untuk badan yang mengawasi obat dan makanan yang berbeda itu siapa yang mengawasi? Itu namanya badan POM. Karena kan kita ingat-ingatin bagaimana kita mengingatkan, nggak selalu walaupun pertanyaan itu untuk kita pancing lagi itu loh, oh ya itu. Nah, di dekat kita aja badan POM aja dan sekitar kita aja mereka nggak tahu kan, apalagi di tempat yang masyarakat yang tidak tahu sama sekali gitu. Nah, untuk itu mungkin kita mulai dulu ya bawa badannya itu boleh. Kalau di balai POM-nya kan tahu kan balai POM ini loh, kan ada balai POM kan provinsinya, misalnya bapak provinsinya kan ada balai. Nah itu tuh balai POM ini foto pak, foto balai POM kan. Nah itu ini, oh ini. Jadi mungkin ada trik-triknya lah bagaimana. Kecewa, tapi setelah dia tahu mengenai informasi di televisi, ada sanksinya, ya dia puas selama penjual setelah kena sidak. Terus karena dia menjual makanan kadaluarsa itu ada sanksi atau apa itu dia puas. Nah, untuk penyimpanan obat seperti itu responden tidak pernah menyimpan obat, begitu nggak cocok sama buat anaknya ataupun alergi itu dia buang. Jadi pertanyaan yang disampaikan sama mereka itu mereka sudah bisa memahami. Iya. Misalnya ibu sebagai korlapnya untuk menyampaikan kuesioner ini dia udah paham. Iya paham. Iya paham ibu. Hanya pada awalnya memang nggak tahu ya. Terus iya kita probing lagi. Terus responden itu HP-nya rusak. Jadi nggak punya nomor HP, istrinya kebetulan datanya nomor HP istrinya dia nggak hafal, gitu. Karena kita kan ketemunya tadi di pencucian mobil itu tadi. Jadi sementara ya untuk mayoritas kuesionernya ya kalau kita satu-satu bisa memahami. Ya, jadi hasilnya ya ada yang tidak puas hanya tadi karena dia menemukan expired tadi. Tetapi untuk yang lainnya setelah ada badan pengawasan itu dia merasa puas. Ada penanganan dari Badan POM ya? Iya betul. Nah, ini kan betul, kita kan ada tadi pertanyaan kita tentang bagaimana Badan POM menanggapi atau menangani isu-isu atau produk-produk yang beredar kan ada tadi. Iya betul. Jadi dengan adanya penanganan Badan POM mengeluarkan sanksi hukuman kan, berarti kan kita sudah ada peran dari Badan POM dalam cepat menangani kasus COVID. Jadi dia sudah merasa ini ya, yang mengerti lah. Jadi dia menjawab puas. Iya ibu. Saya ambil kabel data dulu ya. Punya USB ada ya? Ada kabel datanya. Oke, terima kasih Ibu. Pengalaman saya tadi waktu ini buat ibunya. Kebetulan yang saya wawancara itu punya warung. Jadi awalnya dia menerima, bahkan saya dipersilakan masuk ke nyontrol, duduk wawancara. Tapi setelah kita memperkenalkan diri, dia cenderung merasakan ketakutan, mungkin karena mungkin dia pikir jangan sampai ini warungku barang-barangnya dicek. Tapi pertanyaannya saya lontarkan, kebanyakan dia menjawab tidak tahu mbak, saya tidak tahu, itu aja. Jadi reaksinya itu mungkin berbeda dengan masyarakat lain yang mungkin cuma ibu rumah tangga atau yang pekerjaannya di luar dari berdagang.
barang isyarat. Itu mungkin saya mau tanyakan juga triknya kalau menghadapi misalnya yang responden yang punya warung, karena cenderung dia merasa takut, apalagi mungkin dia tahu yang namanya kadaluarsa tahu, cuman kalau kita gali dia mungkin sembunyikan pengetahuannya, karena mungkin takut barang dagangannya nanti dia kira mau dicek kadaluarsa gimana kayak gitu. Akhirnya dia informasi yang saya dapat banyak tidak tahunya, dia jawabnya. Sebenarnya saya cek saja tidak tahu. Iya, tapi kalau saya kepuasannya ya kalau saya gali tentang produk yang dia konsumsi, dia sih puas. Kalau misalnya kayak manfaat dia konsumsi obat terus sembuh pada saat dia konsumsi, dia puas di situ. Tapi kalau kita singgung lagi tentang Badan POM, dia sepertinya ketakutan. Iya. Video yang kemarin tayangan itu semua ada. Iya gede banget. Nggak buat ya. Iya kalau saya. Makasih Pak. Cek. Saya butuh triknya untuk misalnya jangan sampai ada kasus seperti ini di lapangan, realnya semuanya 34. Coba diinin sampai 34 ya, dicek lagi daerah ini daerah ini. Terus ya itu mungkin reaksinya beda kalau misalnya dia punya responden kita. Ya mungkin ini kalau kita misalnya melihat responden yang seperti itu, mungkin triknya mungkin lain kali kita mungkin coba nih kan kita kan kalau di sini kan kita udah harus sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan data-data yang diberikan kepada kita. Nah, nanti itu kita lebih sabar lagi menggali informasi karena kan kita begitu sudah ditetapkan nanti yang akan kita wawancarai, yang akan kita survei sudah ditentukan, kita kan tidak bisa mengelak dari situ kan. Nah itulah yang makanya peran kita di sini untuk terus memahami, terus menggali. Jadi kita akan memisahkan di sini mana yang dia mengetahui, misalnya ibu bilang tadi tidak mengetahui dia ada ketakutan seperti itu kan, ada trauma atau apa seperti itu. Nah harusnya tadi kalau memang seperti itu nanti kita akan pindah ke tempat lain aja seperti itu. Tadi kan kita sebenarnya mencari pengalaman karena jawaban sebenarnya dia tahu kan, tapi dia nggak mau ngasih tahu seperti itu. Jadi itu kendala juga bagi kita kan, makanya oleh karena itu diminta kepada ibu nanti untuk menggali lagi. Kalau nanti di data DSRT itu udah harus data itu yang akan di rumah itu udah ditentukan kan, rumahnya itu. Nah, bagaimana sekarang peran kita dalam mencari informasi lebih jauh lagi, bagaimana trik kita supaya dia bisa mengeluarkan pemikirannya tentang jawaban-jawaban kita. Sebenarnya dia tahu, tetapi dia nggak mau ngasih tahu seperti tadi. Itu ada, dia mengetahui, dia tidak tahu, tetapi dia jawab puas, kan lucu. Jadi tidak relevan antara pertanyaan yang kita berikan dengan jawaban dia. Ada sesuatu yang dia sembunyikan kan. Oleh karena itu, mungkin bagaimana trik kita nanti di lapangan dan kita kalau menemui hal-hal yang seperti ini, dan itulah yang harus kita judge, harus kita memberikan suatu momentum nanti kepada enumerator kita agar enumerator kita memahami, bisa menguasai lapangan nanti. Seperti apa nanti kita akan terjun di lapangan itu berbeda-beda. Seperti saya sampaikan tadi, karakteristiknya berbeda-beda. Oleh karena itu, jadi sukseslah buat ibu nanti. Pokoknya terus belajar bagaimana memahami si kuesioner ini ya Bu ya. Karena memang kelihatannya kan ini nggak banyak, tapi hal yang ini bukan hal yang sepele di dalam kuesioner ini. Jadi makanya kan kemarin sudah saya suruh membuat rangkuman atau untuk kita turun ke lapangan. Itu kita harus paham banget dulu bagaimana kita belajar memahami si kuesioner ini dan menangkap dari nanti bagaimana kita menangkap lagi dari si responden untuk lebih kita gali informasi dari dia mau terbuka untuk itu. Itulah kita trik bagaimana keluasan kita dalam menangkap karakter
karakteristik setiap orang. Itu ya, Pak ya. Mungkin belajar lagi bagaimana nanti trik-trik dalam menghadapi masyarakat. Kemarin kami 40 loh. Saya dalam waktu 2 hari saya bisa mendapatkan 40 kuesioner dengan hanya berdua dengan Amira. Seperti itu. Jadi kebetulan ya waktu itu kita ya ada penolakan ya, terus cari seperti itu. Ya begitu caranya mungkin. Saya juga baru mulai pengalaman sih dengan yang seperti ini, tapi alhamdulillah lah bisa menemukan trik-triknya. Makasih ya Bu. Mungkin Bapak gimana? Saya sangat dari Maluku. Maluku aja. Dari Kota Ambon. Nah, jadi kalau saya sih secara keseluruhan, alhamdulillah sih aman, mungkin karena kebetulan ketemu responden yang memang cukup tahu, dan soalnya dia juga lama di Pasar Senen soalnya. Jadi ketika bertanya dari mana tahu tentang Badan POM, karena dibilang sering ada sidak ke pemeriksaan di pasar-pasar gitu kan, untuk produk makanan. Sering ada pemeriksaan di pasar-pasar. Ya, jadi dia lebih banyak tahu seperti itu. Jadi terkait dengan obat-obat yang kadaluarsa atau makanan-makanan olahan yang kadaluarsa juga, itu dari BPOM juga sering untuk melakukan sidak juga. Jadi ya secara keseluruhan mungkin karena responden saya cukup tahu. Jadi garis besar dia jawaban dari pertanyaan itu tadi gimana? Kalau terkait dengan puas dan puas, dia sih lebih titik ke hanya puas. Nah, jadi ketika puas saja atau sangat puas Pak, saya kan, jadi saya sudah katakan lagi puas saja. Kalau sangat puas mungkin masih belum. Iya. Jadi udah, jadi kalau jadi puas ya Pak ya untuk pengawasannya seperti ini. Terus juga kalau terkait dengan produk ataupun misalnya tadi kebetulan saya bawa air minum. Jadi ketika ditanya tentang nomor registernya, dan wah nomor registernya yang mana gitu kan? Ya. Nah, Itu makanya kan di panduan ada, kan saya udah bawa panduan nggak Pak? Bawa. Nah, jadi memang udah coba saya sampaikan juga lewat sini ada. Nah, Bapak tadi nggak siap dengan alat peraganya, panduannya kan ada, makanya ke panduan itu. Yang kemarin mana panduannya? Ada kan? Mana? Kemarin udah saya sampaikan panduannya. Mana? Nah, di panduan ini Pak, kalau Bapak nggak bawa alat peraga tadi, Bapak bawa panduan. Nih kayak gini. Saya bawa, kebetulan bawa betulan. Iya, tapi kan itu kalau misalnya mau minuman kan, ya. Kalau misalnya tentang obat nggak bawa. Ya. Di sini nomor registrasi, expirednya di sini, tapi ini nggak jelas maksudnya. Makanya kalau yang saya sarankan memang membawa alat peraga. Ya. Kan saya bilang nggak cukup inilah nih, nggak usah seperti ini, nanti bawa alat peraga aja. Ya. Memang tadi kan memang. Jadi gampang banget. Ya. Kemarin tuh saya bawa itu gampang banget. Memang ini kalau buat saya sih Bu ya, karena memang kita di pusat kota, jadi mungkin respondennya bisa sangat baik sekali dan memang tahu gitu karena masih dalam lingkungan yang mendapatkan banyak sekali informasi. Nah kalau untuk saya secara pribadi untuk wilayah Maluku kan nanti wilayah untuk surveinya lintas pulau semua nih, lintas pulau semua karena kan kita daerah kepulauan di sana. Ya kan? makanya itulah Pak, makanya saya sebutkan tadi kita punya Bapak nanti di kepulauan ini mempunyai karakteristik, nah sikap karakteristik dari masyarakat yang sangat berbeda-beda sekali. Maka disitulah kita bisa mengantarkan, bisa memberikan, menggali informasi dari mereka atau mengedukasi mereka. Bagaimana sih caranya? Apa sih produk obat dan makanan? Terutama apa sih produk, apa sih yang Bapak Ibu konsumsi? Apa sih yang Bapak Ibu gunakan? Nah, bagaimana produk-produk yang ada yang Ibu gunakan itu? Nah, aman, nggak apa-apa, nggak berkhasiat apa gitu kan misalnya produk. Nah, berarti itu Badan POM sudah memberi jaminan kan bahwa obat atau makanan yang dikonsumsi aman. Seperti itu. Nah, Badan POM itu dari awal sampai akhir dia memberikan sanksi terhadap produk-produk yang ilegal atau palsu, produk-produk yang tidak memenuhi standar. Itu Badan POM kan sudah memberikan sanksi, hukuman dan melarang dan memberikan pemberhentian, peringatan, pemberhentian terhadap industri pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan itu. Seperti itu. Tadi sempat ada emang sanksinya apa sih gitu tadi? Sanksi kan sampai ada sanksi administratif, sampai saya paling hukuman. Tadi kasih penjelasannya penarikan produknya. Iya, bisa pemberhentian. Kan kalau
sosialisasi tentang hukum terjadi ke masyarakat kan belum tahu sih sebenarnya. Ya. Jadi makanya tadi ketika saya tanya ada pertanyaan tentang itu pasti ditanya balik seperti itu. Nanti di Panjang Kusuner juga ada Pak. Coba dilihat di Panjang Kusuner di belakang kan ada itu. Oke, baik. Nah itu makanya sebelum ke lapangan, Bapak mungkin nggak sempat bacanya di sini tadi malam kan karena udah terlalu letih kan. Nah ini nanti dibaca Pak, nanti ini dipelajari ya Pak ya. Nah ini ya, kalau nggak misalnya kurang banyak informasi di sini, nanti Bapak buka internet www.pom.id, itu situ ada informasi-informasi semua. Bapak buka penyalahgunaan obat ada semua di situ. Kalau perlu Bapak catat tuh trik-triknya apa aja yang perlu kita nanti ini untuk kita sebarkan di laborator. Seperti itu Pak. Jadi kita punya catatan-catatan semuanya. Kan bapak-bapak ini karena malas mencatat ya. Iya bapak-bapak ini kalau malas buat di komputernya. Nanti di print kasih ke anak buahnya semua numeratornya. Nah sanksinya seperti apa? Contohnya obatnya ini bawa gitu Pak. Pokoknya kita berkreasi sendiri ya. Nanti akan saya lihat nanti waktu saya mau nanti akan saya lihat di Maluku ya Pak ya. Ya nanti siap bertemu dengan saya. Makasih ya Pak. Kalau Bapak gimana Pak? Bapak dari? Makassar. Ya, jadi tadi pengalaman saya waktu Riau itu kebetulan saya wawancara dengan makanan yang ini di dekat sekolah di Lorsil. Pertama pengetahuan tentang Badan POM itu belum terlalu ini. Ya, belum terlalu tahu. Iya, itu yang mengawasi badan makanan, masa nggak tahu sih. Makanya nanti setelah saya jelaskan baru dia nggak mengerti bahwa ternyata itu yang selalu yang ditayangkan di iklan itu ya. Jadi ada sebagian jawaban dia merasa puas, ada sebagian kurang puas, begitu juga ada yang dia tahu, ada juga yang dia tidak tahu. Iya. Terus Bapak pendekatan terus kali informasi terhadap di sekitar dia seperti apa? Lingkungan dia aja lah misalnya apa yang dia iya, mengenai pengetahuan tentang obat apa dia sudah tahu bahwa obat pilihan di bawah pengawasan Badan POM. Ya, saya berikan contoh juga misalnya Bodres, ya selalu dia minum dengan keluarganya ya. Panadol. Ya, hanya nomor registrasi di obat itu dia belum jarang itu, dia perhatikan. Makanya jarang dia perhatikan kan. Nah sekarang Bapak bawa alat peraga lagi besok. Iya. Ya, kemasannya ini loh yang ini. Iya, dia bilang jarang saya perhatikan itu. Oh iya. Nah makanya sekarang diberi lagi pendidikan. Oh Bapak, Ibu harus perhatikan ya, gitu loh. Jadi harus perhatikan kadaluarsanya ini loh, yang kadaluarsanya itu, yang ini ada nomor regsnya dari Badan POM. Ini berarti itu Badan POM sudah memberikan jaminan keamanan, khasiat manfaat. Gitu. Tapi dia rasakan dia rasakan. Dia rasakan apa yang dilakukan oleh Badan POM ya Pak ya. Dia sudah rasakan bahwa ternyata obat yang dijual ini di bawah pengawasan dan itu dia merasa aman. Iya. Kita kan sudah melakukan juga, Badan POM sudah melakukan penggerbekan terhadap obat-obat palsu, obat ilegal seperti itu. Tapi mungkin akan beda dengan pedalaman yang akan beda. Nah nanti itulah Bapak di sana. Nanti Bapak kan di sini di Jakarta, ya kan? Nanti ketika Bapak sudah memberikan, makanya nanti Bapak kumpulkan enumerator Bapak latihan mengadakan training seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Bapak coba presentasikan kepada mereka, dan mereka kalau perlu mereka di training lagi di antar mereka aja atau antar gimana sebelum mereka ke lapangan. Nanti Bapak lihat nanti penguasaan dia seperti apa dalam menyampaikan kuesioner ini dan memahami isi kuesioner. Apa gaya sosialisasikan? Iya, antar dia juga boleh, antar nih teman dengan ini coba. Antar dia bagaimana hasilnya. Seperti itu Pak. Dia sebenarnya kita simulasi aja dulu. Itu banyak trik-trik yang harus kita lakukan. Nah, nanti setelah itu dia turun ke lapangan. Nah, Bapak lihat, kasihlah sampelnya agak 10 sampel dulu di lapangan. Nah, seperti apa hasilnya? Nah, ternyata triknya seperti ini. Kalau boleh korlapnya dulu lah ya, ke lapangan. Seperti bagaimana sih menghadapi medannya ya, bagaimana lapangan, karena kan berbeda-beda. Mungkin Maluku beda dengan Papua, menghadapinya beda dengan karakternya beda. Bapak udah berapa tahun pengalaman menjadi korlap?
Baru ya? Wah, 20 tahun mah sudah itu nggak perlu mungkin nggak perlu lagi nih. Sejak zaman Soeharto. Ya, makanya. Nah, kan ini hal yang berbeda mungkin ya, Pak ya. Nah, hal yang berbeda mungkin kan setiap ini itu kan mungkin Bapak mendapatkan. Saya sendiri Bu, nanti di briefing itu baru banyak tahu Nah, setelah di briefing kemarin tuh udah dapat masukan banyak kan Pak ya. Nah, jadi dengan itu kalau Bapak lebih luas lagi menggali informasi itu ada di bbpom.go.id. Di situ Bapak mungkin lebih banyak belajar lagi. Apa aja yang Bapak lihat misalnya tentang kasus apa tuh ada semuanya. Tentang Badan POM mungkin pelajari dulu. Kemudian apa sih yang ada di sini tentang kasus tentang iklan, produk obat tradisional, suplemen kesehatan tuh ada semua di dalam. Kalau mengenai pengetahuan iklan hanya sedikit yang tahu dia kan aktivitasnya di luar rumah, dia mau jualan di dekat sekolah. Ya kasih Bapak contoh aja nih iklan yang di TV seperti ini loh. Itu Pak di TV kan mungkin mereka nggak punya TV. Punya kan? Ada juga aktivitasnya banyak di luar rumah. Oh banyak di luar rumah. Jarang nonton. Ya makanya kalau mau jarang nonton tuh Bapak harus banyak alat peraga. Seperti ini nih yang iklan ini loh. Iya, tapi yang dia lewati kan banyak kayak skincare. Ya boleh. Ya pokoknya seperti itu nanti Bapak bagaimana penguasaannya nanti Pak di lapangan. Bapak udah pengalaman kan jadi 20 tahun jadi korlap, nanti mungkin hal yang baru tentang produk obat dan makanan ya Pak Imam ya. Ya nanti produk ini hal yang baru. Jadi Bapak nanti ini diuji nih gimana nih 20 tahun pengalamannya gimana nih dengan yang baru pengalaman ya Pak ya. Ya makasih, sukses ya Pak ya. Silakan Mas. Bapak Imam mau ini ngambil waktunya buat ini dari BPOM ada yang mengisi? Enggak, belum. Lanjut aja kali itu ya. Lanjut dulu, soalnya nanti saya akan bisa merangkum semuanya kayaknya. Ini direkam semua Pak sih. Oh, udah direkam. Ini direkam ini Bu. Iya. Enggak tahu kalau direkam, saya sebenarnya ingin mengetahui aja Pak di lapangan seperti apa. Jadi nanti sebagai saya mendapatkan apa ya nanti waktu ketika mau gambaran nanti mungkin korlap ini yang ada permasalahannya bisa telepon saya nanti kalau permasalahan dengan hal-hal yang akan ditanyakan ini bagaimana trik-triknya seperti itu. Saya awam dari Jawa Tengah. Pengalaman saya tadi dengan responden wanita usia 36. Nih Bapak nih, Pak dia cari wanita coba. Enggak ada. Ya kan tidak apa-apa, dia pendekatan pribadi dulu. Jualan karena kan di kampung juga. Kalau untuk pemasaran produk dia. Umurnya berapa Pak yang diwawancara? 36. 36. Kalau si Mas sendiri umurnya berapa? 35. Nah, berdekat lah. Cocok. Ya, kalau untuk pertanyaan sebaiknya dia tahu, Badan POM tahu semua. Jawabannya bagus. Untuk iklan, untuk produk semua dia sudah tahu karena dia jualan dan dia udah tahu itu karena Mas gali informasi atau dia udah tahu atau gimana? Ya pertama sekali itu gali informasi. Di cara Mas mau mengkrip daripada pertanyaan ini dia bisa tahu obat itu jenisnya apa aja, terus obat tradisional yang bagaimana, suplemen kesehatan dan di kan ada ya seperti ini Bu, semua terus kosmetik juga dia sudah tahu kayak termasuk sabun, modal itu juga termasuk sama sudah dia nggak begitu. Oke, dia sudah mindsetnya sudah menggali, tinggal pertanyaan-pertanyaan begitu mengalir. Lamanya karena ada pembeli datang sebenarnya Mas menjual dulu. Nah jawabannya rata-rata gimana Pak? Puas atau kurang puas atau tidak puas? Puas rata-rata jawaban. Ada puas sama ada satu pertanyaan yang mana? Yang kurang puas itu obat sih. Yang apa tuh obatnya katanya? Yang tentang kasus atau kasus tentang kemasan yang rusak. Nah, kemasan yang rusak pernah menemukan kemasan yang rusak nggak? Nah gitu. Di mana pernah menemukan di apotik,
Atau di mana? Di warung atau apa? Atau di sini? Dari itunya yang nyetorin dari itu. Dari mana? Dari apa? Distributornya. Distributornya. Oh, pernah menemukan. Iya. Jadi dia kurang puas. Pak, berapa kali kan ada sering? Dua kali. Berarti kan kalau 2 kali dia temukan dengan yang produk yang beredar yang banyak ribuan ini, nah puas nggak dengan kinerja Badan POM? Hanya kan 2 kali menemukan. Iya, kalau itu masih puas. Ya udah. Ya seperti itu. Kan yang beredaran obat ini kan banyak nih, kemasannya kan banyak. Nah dia menemukan hanya 2 kali. Dia masih puas, tergolong puas. Ya. Nanti kita akan menjadi masukan kita. Itu kan nanti kita akan mengkaji dari apa yang dia jawab dan sebagai masukan kita di Badan POM juga. Hal-hal yang mereka ada menemukan berapa kali, sering nggak menemukan kemasan yang rusak. Ya Pak ya, sukses ya Pak, semoga lancar. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa meng-hire innovatornya dan lebih baik lagi. Kasih ya Pak. Kalau Bapak gimana Pak? Dari Bali. Dari Denpasar Bali. Denpasar. Iya. Namanya swasta. Tadi dari Bali juga. Iya. Pengalaman saya di lapangan tadi ya saya kunjungi orang yang pertama kali saya temui itu bapak-bapak usianya agak tua, jadi saya masih ragu. Awalnya saya ragu juga nih bapak masuk nggak nih, makanya begitu ketemu saya tanya usianya dulu memastikan ternyata masuk. Dia usianya dulu baru 61 tahun. 61. Ya, dan awareness-nya terhadap BPOM juga bagus. Karena apa? Ternyata salah satu anak bapak ini anaknya 13 orang Bu. Oh, anak 13. Ya, kita ngobrol banyak tadi. Salah satu anaknya pernah honorer di BPOM ternyata. Oh, honorer di BPOM. Sudah tidak lagi karena sudah pindah. Terus dari situ BPOM ya, honorernya. Namanya siapa? Oh nggak ditanya. Nggak ditanya sama anak. Jadi dia udah berhenti dari. Iya sudah tidak lagi, sudah terjadi kalau misalnya. Ya. Nah itu warnanya terhadap BPOM dia bagus. Jadi apa namanya tentang dia tahu betul bahwa BPOM itu secara periodik mengadakan sidak ke supermarket gitu. Dia tahu sekali itu. Nah, yang ada satu hal yang beliau tidak puas itu ternyata di tindakan hukumnya itu berpas ya. Tapi saya jelaskan itu kan BPOM tidak masuk ke ranah itu ya, itu sudah beda lagi. Nah, jadi BPOM menggandeng instansi yang lain, nah, hanya mengawasi dan memberikan penindakan dilarang sampai dia tidak boleh mengedarkan. Berarti kan menjadi ini berat juga kan sebagai pelaku usaha tidak boleh mengedarkan obat tersebut kan. Jadi menghentikan sampai dapat dia kasus ini kan harus ditindak hukum dulu Pak. Setelah ada tindakan hukum nanti ada tinggal sampai hukumnya. Nah, ada sanksi administratif dia tidak boleh lagi menjual produknya sampai sanksi pro justia itu sampai hukuman kan itu udah dilakukan. Nanti Bapak jelaskan aja. Nanti lain kali kalau udah melakukan wawancara lagi sampaikan aja. Sampai kita memberikan pendidikan kan kepada masyarakat itu sendiri. Nah itu satu lagi dia ingin BPOM melakukan sidak itu tidak hanya di wilayah perkotaan, karena menurut dia justru tidak di wilayah yang masih di pelosok masyarakat masih awam terhadap keamanan produk. Kan kita ada balai POM-nya Pak. Nah balai POM itu nanti ya balai POM padahal sudah melakukan sampling ke bahkan ke pelosok-pelosok juga itu. Ya, mungkin itu asumsi untuk mendapatkan data yang mereka lakukan uji di laboratorium. Semua produk-produk yang beredar itu kan namanya post market tuh. Jadi pengawasan kita kan post market dan pre market. Nah produk-produk yang beredar itu kan diawasi oleh balai-balai POM itu dan di sampelnya diambil, kemudian sampelnya di sampling, artinya di sampling, kemudian diuji di laboratorium seperti itu. Nah kalau dia tidak memenuhi persyaratan dia tidak beredar. Seperti itu Pak. Jadi pokoknya itu ada laporannya. Setiap bulan itu ada laporan berapa sampel yang akan dia sampling itu ada di Badan POM seperti itu. Jadi
Jadi berapa sampel yang dia sampling, kemudian ada yang tidak memenuhi peredaran, ada yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Itu kan mutu produk obat itu kalau tidak memenuhi persyaratan itu akan dilaporkan, dan kemudian terus ke produsennya diberi peringatan produknya itu benar nggak tidak seperti itu, atau kan ada juga yang dipalsukan. Dipalsukan mirip dengan produk yang dia diproduksi oleh produsen yang berbeda, kemudian dia akan itu namanya palsu, dia meniru produk yang sudah beredar itu dengan produk itu kan juga dilakukan. Jadi dari produk itu beredar ketahuan nanti itu mana produk-produk ini, termasuk produknya ini ternyata bukan produk yang produsen A, B sudah meniru, itu namanya palsu. Seperti itu. Jadi nanti dilakukan memang dia memenuhi persyaratan, tetapi dalam hal tapi dia tidak meniru nomor registrasinya, meniru nomor edarnya, tapi ada aja perbedaannya. Nanti kelihatan perbedaannya, bahwasannya dia meniru. Jadi ininya tipis, misalnya dari kemasannya tipis, tulisannya nggak seperti itu. Jadi biasanya produsen itu mengetahui kalau produknya itu dipalsu. Produk yang sebenarnya sudah diberikan izin edar. Dia punya ciri khas tersendiri mungkin, dia punya clue tersendiri buat produk dari sendiri. Iya. Jadi seperti itu. Jadi produk itu itulah gunanya kita melakukan pengujian lagi, kita sampling produk-produk itu dan kita lihat produk itu benar nggak. Kalau dia sudah tidak benar atau dari pemberiannya saja, penandaannya aja tidak benar, dan kita meragukan bahwasanya tidak diproduksi oleh produsen sebenarnya. Ya, seperti itu. Nanti itu aja diberikan gambaran-gambaran ke masyarakat bapaknya. Seperti itu. Jadi Bapak lagi belajar lagi, bikin konsep lagi yang jelas tentang pemahaman produk obat dan makanan. Seperti itu. Misalnya produk obat dan makanan yang beredar, karena di kuesioner itu sendiri bagaimana Badan POM mengawasi dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi kita harus memahami konsep-konsep yang ada di kuesioner kita sendiri. Itu yang nanti Bapak berikan knowledge sharingnya ke lingkungan Bapak. Ya Pak ya, terima kasih Pak, sukses. Belum. Karena ini pemalu semua, makanya saya perlu turun. Masa korlop ini jadi pemalu nih? Iya Bu, gimana? Kalau korlop itu kan sama dengan marketing ya. Iya. Ibaratkan seperti itu, kalau orang marketing kan jualan nih. Nah gimana Pak? Gimana? Yang tadi yang tadi ya. Kemudian kalau kuesionernya sendiri gimana? Kalau kuesionernya sendiri sih yang pengalaman kita tadi di lapangan, alhamdulillah sih bapaknya juga kebetulan pernah jadi marketing bedak gitu. Bedak. Oh bedak. Jadi kayak kosmetik. Jadi kurang lebih beliau tahu lah bedak pemahamannya. Yang dijualnya bedak apa itu? Beliau bedak kayak bedak wadah. Ada izin edarnya? Ada. Ada juga kan biasanya orang jual bedak. Iya betul. Makanya kalau misalkan yang palsu beliau kan kadang-kadang tahu lah misalkan. Karena tadi semua dia menjawabnya. Kalau kuesionernya sih ada itu. Iya. Kalau kuesionernya tadi alhamdulillah sih karena beliau juga tahu tentang platform gitu. Jadi alhamdulillah kalau katanya kita puas sih sebenarnya karena ada manfaatnya juga di masyarakat, artinya masyarakat terlindungi gitu kan dari kegiatan ada hal-hal seperti ini. Ada kan dari kegiatan ini dia bisa memantau. Betul, dari kegiatan kayak gini artinya dia melihat gitu. Dia melihat seberapa besar kan nanti untuk ujung-ujungnya kan melihat seberapa besar sih kinerja Badan POM. Kinerja Badan POM terhadap produk-produk itu. Iya. Ya, kalau masyarakat itu sudah memahami, sudah bisa mengedukasi diri dia sendiri terhadap produk-produk makanan yang beredar itu, ya dia kan berarti kan otomatis pekerjaan Badan POM kan harus ditingkatkan, artinya bukan berhenti sampai di situ saja. Iya, harus ada peningkatan. Itu sih Bu, kalau karena kebetulan saja beliau ngerti gitu bidang ini. Kasih kuesionernya tuh, kuesionernya udah disimpan. Enggak, udah diambil Bu, sama ini tadi kan sama entry dulu. Semuanya udah diambil juga yang lain. Iya. Kalau yang lain sih kalau soal apa ya beliau rata-rata tahu
tahu. Terus mungkin nggak tahu beliau itu di perusahaannya aja mungkin pernah juga mungkin bapak turun di situ. Jadi kurang lebih mungkin beliau paham lah artinya produk atau barang-barang yang diturunkan ke pasar yang ada BPOM-nya itu insya Allah aman karena memang sudah diuji sama BPOM-nya sendiri. Ya. Artinya BPOM ada dampaknya di masyarakat ya. Masyarakat cukup ya kita kalau ada udah label surat edar label edarannya itu nomor dari BPOM mandeh gitu teman-teman. Memang ada sih katanya kadang kejadian-kejadian sudah ada edarannya tapi BPOM ngasih tahu informasi bahwa ini ternyata baru ditemukan gitu. Jadi ya, kan itu yang kita bisa sampaikan itu mungkin ada yang memasukkan dari produk A yang dikeluarkan oleh produsen, misalnya produknya A di produsen yang B, misalnya udah ditiru sama produsen lain yang sama dengan produk A kan. Betul. Itu sih Bu kalau misalkan sama beliau. Terus Bu gimana Bu sama sanksi yang diberikan BPOM kira-kira? Ibu tahu ada 10 tahun katanya. Biasanya BPOM kalau misalkan track kejadian kayak gitu mereka biasanya sanksi perusahaannya misalkan atau kalaupun memang enggak dia diidentifikasikan ini barang palsu mungkin dari mana misalkan gitu. Itu sih Bu tadi sama beliaunya karena beliau orang seperti kemarin kan tahu kan kasus yang sarden mengandung cacing. Sarden. Tadi ada temuan dari masyarakat dulu awalnya terus ke Balai POM kan baru nanti menginformasikan bahwa ada ditemukan sarden yang padahal itu sarden itu bukan yang sarden dari merek-merek yang nggak terkenal juga. Nah seperti diuji dulu sama Balai POM kalau dia menemukan terus akhirnya mereka kan produsennya dihentikan dari pabrik untuk beredar daripada sarden tersebut kan. Tapi kan dampaknya ke sarden lain yang tidak melakukan seperti itu kan, yang tidak ditemukan cacing di dalam sarden. Nah, informasinya kalau kita harus menginformasikannya harusnya utuh gitu kan masyarakat. Cuman masyarakat yang nggak punya, kadang masyarakat ada yang punya medsos, mereka tahu beberapa yang kena yang enggak. Cuman yang nggak tahu tahunya sarden aja. Jadi kan kena imbas yang lain. Kena imbas yang lainnya kasihan juga produk yang tidak ada mengandung cacing di dalamnya kan. Akhirnya Badan POM kan menghentikan semua. Jadi akhirnya menghentikan juga yang kena dampaknya itu. Nah setelah dikonfirmasi kembali bahwasanya produk dari Botan tidak mengandung itu kan, akhirnya Badan POM juga ini masyarakat nih, ibu kepala badannya, ini saya makan nih sardennya. Itu akhirnya kan kembali lagi image masyarakat tadinya sudah berkurang, akhirnya mengembalikan lagi kan susah kepercayaan kan. Ya itu pelan-pelan lagi kan, tadinya dia udah market udah bagus kan, jadi rusak dengan yang kejadian tadi seperti itu. Sama kayak yang mie kemarin Bu juga ada beberapa mie mungkin dari luar ya nggak ada ditemukan babi ya. Kan, itu juga dibahas tadi sama ibu-ibunya. Ya makanya belilah produk. Makanya saya bilang kan masyarakat cerdas. Jadi memilih obat dan makanan yang dia konsumsi sendiri harus ada label izin edar seperti itu kan, dan kemasan izin edar kadaluarsa kan. Ya Mas ya suksesnya nanti membina emulatornya ya. Siap. Kasih dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Di situ banyak apa tuh nanti PMP ya? Ya PMP otak-otak kan. PMP dan Taiwan. Mirip-mirip sama Kalimantan. Ya. Kalau Bapak gimana pengalamannya Pak? Bapak dari mana? Oh Batam. Dari tadi nggak ada masalah. Oh lancar. Terus yang ditanya ibu Bapak? Oh iya sempat batal ini. Akhirnya sama Bapak dia mau diwawancara. Karena bapaknya dia kasihan dia. Kalau si Mas dia nggak kasihan, masih muda. Ini bapak-bapak ini udah tua, dia kasihan sekali. Saya lihat wajahnya aja, udah wajah memelas. Udah lah, saya kan bisa mau dia bersedia. Terus, alhamdulillah sih lancar. Dan juga ada sih yang tidak disingkapkan lagi bukan tidak tahu dengan tahu. Puas dan tidak puasnya? Ya, sih wajar lah dia bilang jawab itu kan. Ya mungkin puas semua atau tidak puas.
Jadi separuh ada pos dan tidak pos juga dalam apa pertanyaan yang sudah tadi. Dalam hal apa yang dia sangat mengunjunginya yang paling dia tidak puas tentang apa? Mungkin biasa, iya. Misalnya dalam posisi itu tadi saya ada di situ Bu, jadi memang dia tuh nggak yang online tuh nggak terlalu ini, jadi karena ada online dia bilang kalau nggak online online saya jarang, jadi nggak puas. Benar kan, makanya rata-rata semua menjawab kalau yang online itu dia, makanya saya juga kan kemarin kan begitu, mungkin pendapat ini semua kita tuh mungkin hampir sama lah ya. Jadi masyarakat itu semua, kalau saya lihat sama masyarakat itu 5 dari pertanyaan mereka secara online dia tidak puas, saya rasa dia akan tidak puas di seluruhnya. Ternyata memang gitu, ya rata-rata 5 hampir semuanya tidak puas dengan online, karena dia juga nggak paham juga di online itu. Jadi maka itulah nanti Badan POM menjadi perhatian Badan POM untuk yang produk-produk online itu, mereka bagaimana cara Badan POM dalam mengawasinya agar pengawasan itu benar. Iya, saya sih nggak tahu ya, pokoknya memang apa yang dialami masyarakat aja ya Pak ya. Nanti itu kan menjadi ini kita menjadi titik kritikal kita untuk memperhatikan, untuk mengawasi yang lebih detail lagi tentang peraturan-peraturan yang dikeluarkan tentang produk-produk yang dijual melalui online seperti itu Pak. Produk yang obat dan makanan yang dijual, karena mungkin belum tertangani sampai saat ini, mungkin belum ada, kan itu kita perlu berkoordinasi kan Pak, berkoordinasi dengan kementerian lain ya, dalam ada Kemeninfo, ada Departemen Perdagangan, dan kita dalam berkoordinasi itulah kita nanti mungkin produk-produk yang online itu seperti apa nantinya. Jadi dalam pengawasannya, karena memang di dalam produk-produk online sendiri kan banyak juga obat-obat keras yang dijual di sana kan. Nah, bagaimana nanti peraturan yang akan dikeluarkan? Sebenarnya nggak ada sih peraturan dari Badan POM, tapi kita juga belum tahu bagaimana. Badan POM sudah mengawasi sih terhadap produk-produk yang online. Tapi kan sudah ada juga mengawasi situs-situs yang ada di. Tapi kan sebanyak situs yang kita blacklist akan kita perhatikan situsnya, tapi bukan yang baru. Ada kemarin itu kalau dilihat di www.pom.id ada 238 situs dari online yang diblokir kan. Tapi tetap aja kan tumbuh lagi kan, dia bikin bisa web, bikin baru situs baru lagi kan, ya seperti itu. Jadi bagaimana trik nanti dalam mengawasi produk obat dan makanan yang online ini ya, itu menjadi titik perhatian nanti oleh Badan POM. Ya Pak ya, selamat ya Pak ya, sukses dalam membina ilmuratornya. Bu Lince, dipotong dulu. Ini tadi saya coba kan buka websitenya BPOM Go.id ya. Saya buka cek registrasi, jadi teman-teman semua ternyata kita juga bisa ngecek loh. Ini terregistrasi apa enggak. Ini ada barang namanya domperidon. Ini ada nomor reknya. Tadi saya masukin di kotak tuh. Saya cek ada benar terdaftar ini. Nah, ini juga tadi saya browsing di sini banyak lah, maksudnya kejadian-kejadian, keluhan-keluhan, laporan-laporan ada semua. Jadi teman-teman kalau mau biar pengetahuannya banyak bisa dibuka nih POM Go.id. Bukan Go.id, POM Go.id ya. Pokoknya kemarin itu catatan yang kemarin yang Halo BPOM itu semua tuh ya, ada di sini ada semua. Pokoknya ada semua catatan yang kita beri, mesos yang kemarin di itu kita sampaikan itu buka aja sebenarnya. Iya, ini juga apa ya, selain ini juga dia bisa ngecek yang lain-lain ini, di ada nomor registrasi, ada nama produk pun bisa, merek, jumlah kemasan, bentuk sediaan, komposisi bisa dicek gitu. Kalau sistem aplikasi ada nggak? Ya. Sistem aplikasi. Ini kan langsung web ya? Enggak, langsung iya, aja maksudnya ini Bu yang ada nggak dia? Kalau buat Android di apa aplikasi buat ngecek? Belum, nanti coba aja dicek. Bisa di-download di aplikasi dan ada. cek Bepom. Oh ya. Ya makanya coba aja. Ya oke teman-teman, jadi ternyata yang kayak gini ada aplikasinya di. Coba sekarang Pak, kita mulai dari awal nih. Kalau nih bapak-bapak ini nggak mengerti mungkin.
buka Bapak dari awal kita coba buka ceknya semua ya. Coba di ini dulu. Teman-teman, Mbak nggak punya. Teman-teman ada nggak yang punya obat apa gitu, antangin atau apa mau dicekin di sini? Sudah dapat? Sudah dapat situsnya? Langsung aja. Ini kalau mau langsung ke halaman ini cek POM, BP POM, Makanya minta kemarin ada nggak yang aplikasi? Kalau ini kan agak ribet pakai web, pakai dulu. Ya ada. Makanya ini lebih simpel maksudnya daripada kita pakai web kan. Oh, yang mau kita coba ya. Jadi pokoknya setiap produk obat dan makanan itu ada nomor registrasi. Kalau kita lihat ada nomor izin edarnya kan. Kemudian ada produk, nama produknya kan Pak ya, komposisinya ada di situ semua. Produk itu pada daftar atau tidak? Bisa. Coba. Nah, coba cek. Kita cek ya. Mas sekalian ngomong. Nah, ini ada produk ya. Masuknya ekstraksi. Ya, ekstraksi. Kita lihat dia masuknya dalam suplemen makanan. Kita cek nomor reknya berapa. Itu apa namanya? Ekstraksi. Coba. Nggak kelihatan ya? Mata saya bukan ada. Yang diketik yang mana ya? 31. Ya. Jadi nggak hanya pertama, nah ini kelihatan tuh. Ya. Ini kalau kita masukkan nomor registrasi ya keluar ini ya. Ada tulisannya nomor registrasi, kapan diterbitkan oleh Badan POM ada di situ. Kemudian produknya apa, isinya berapa banyak dalam satu box itu ada juga di situ ya. Lengkap, dalam satu box itu ada berapa tablet, ya itu lengkap juga. Ada komposisi. Ada komposisinya juga ada. Buka satu. Klik yang tadi Pak. Nah di situ kalau kita klik yang tadi yang kita cari, nah ini ada nomor registrasi, ya kan? Nomor registrasinya SD 03150841. Itu kan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh terhadap suplemen kesehatan. Jadi berbeda-beda nomor registrasi, yang untuk obat berbeda, yang itunya kode-kode yang di depannya itu berbeda ya. Terus juga bisa dicek itu tuh. Misalnya kalau untuk suplemen kesehatan nomornya bentuknya seperti apa. Kalau obat apa, kalau kosmetik apa, itu udah ada. Kemarin udah juga kalau mau itu kan kemarin bisa dicek. Udah disampaikan ya Pak ya? Iya, kita bisa cek juga langsung ditulis nama produknya. Tadi kan yang kita tulis kan nomor registrasi. Nah, kita cek nama produk. C ini. Tuh kita. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi kita lihat aja cari apa, kemudian dimasukkan ya. Ada maaf di sini nih ada pilihannya. Ya. Jadi entersik, kita pilih nama produk. Apakah kita mau melihat apa di sini? Misalnya melihat komposisi. Buka Pak, komposisi. Misalnya tadi udah ada komposisi. Ini ya. Ya komposisi. Nah ini komposisi. Ditekan ini lagi komposisi, diklik komposisi ya. Ini ditulisnya apa? Tulisnya di fotonya ya. Nama daftar semua produk. Jadi itu kalau mencarinya berdasarkan komposisi. Iya, kita tulis asidin vitamin C gitu. Vitamin C gitu kan. Nanti akan keluar tuh produk yang mengandung vitamin C itu apa aja akan keluar gitu kan. Diklik vitamin C ya. Nggak bisa itu, nggak bisa diklik di situ. Coba
Coba pendaftaran nomor registrasinya, coba nomor registrasi Pak Tita. Coba nomor registrasi. Nomor registrasi 031 508 481. Tapi ditulis di bukan komposisinya registrasi nomor ya, baru diklik. Nah, registrasinya udah cocok kan? Nah dari nomor registrasi keluarlah kemasannya dalam bentuk tablet, ya pendaftaran itu ya. Mungkin ini untuk pendalaman lebih lanjut aja ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan terjun ke lapangan. Kan katanya ada yang pengalamannya baru sekali tentang program obat dan makanan. Mungkin lain kali kan mana tahu pengalamannya lagi dengan program obat dan makanan, kan ini awal kan. Kalau sekarang obat ya, tadi kan suplemen makanan tuh nomornya udah beda kan, dia biasanya tandanya udah beda. SD suplemen, D-nya itu dalam negeri gitu. Nah sekarang kita lihat obat, D-nya dalam negeri. Iya, S suplemen. Kita untuk registrasinya Ini yang tadi ya. merek aja juga, merek tuh. Nama merek aja ya. Domperidon dulu. Ini 34 kan? Domperidon. Nih. Ini. Domperidon. Ini obat mual. Merek ya? Ini kayak tulisannya terlalu Domperidon. Iya benar. Itu nggak dari komposisi dah. Komposisinya dah. Ya, ini yang kita lihat. Ini obat itu biasanya bukan SD, tapi tergantung dari dia obat keras atau obat bebas. Itu apa? Itu kan GKL kan? GKL. GKL itu G itu artinya generik, obat generik. Jadi K itu adalah obat keras, L itu adalah lokal. Ya, seperti itu. Nanti berapa digit? Itu kan 15 digit, coba deh itu 15 enggak semuanya. Kalau untuk obat dia 15 digit. 12 kecil. 15 sama hurufnya. Oh, hurufnya 15. Oh, ya, hurufnya dihitung semuanya, huruf dan nomornya dihitung. DKL 05. Coba cari albumin. Kenapa? Albumin. Oh, albumin. Albumin. Iya, Pak. Obat darah. Itu apa komposisi berarti ya? Komposisi apa merek? Ini gini. Iya. Oh, bakar tuh ya. Keras juga dia. Karena ya ibu-ibu, dan saya terangin dulu yang sebentar ya Pak ya. Iya. Nah, misalnya gini ya, ini tentang nomor izin edar obat ya. Nomor izin edar obat adalah nomor izin edar obat yang dikeluarkan oleh BPOM, terdiri dari 15 digit kombinasi huruf dan angka. Jadi dihitung dari huruf dan angka itu 15. Misalkan nomor izin edar obat itu DKL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90A1. Misalkan seperti itu. Nah di sini tadi kan sama lah seperti itu. Ini contohnya aja ya. Nah kalau DKL saya sebutkan tadi DKL, digit pertama menunjukkan nama dagang. Ya, nama dagang. Misalnya patennya apa, nanti ada contohnya. Atau generik. Kan tadi J kan? G kan tadi. Kemudian digit kedua menunjukkan golongan obat, yaitu apakah dia obat bebas. Obat bebas berarti B. Obat bebas terbatas berarti T. Obat keras berarti K. Kalau dia psikotropik berarti P. Kalau dia narkotik berarti N. Nya tuh huruf besar tuh. N-nya besar, P-nya besar, K-nya besar, T-nya besar, B-nya besar. Nah, jelas ya, Bapak-bapak? Coba saya tes tadi. Coba. Berapa digit? 15. Kalau P apa? 3, digit 3 ya. Menunjukkan lokasi, yakni obat tersebut diproduksi lokal. Kalau dia L itu lokal. Kan di sana tadi ada GKL, ada DKL kan? L-nya itu adalah lokal. Atau kalau dia diimpor I. Jadi kalau bapak-bapak menemukan I,
itu impor. Kalau L besar artinya apa? Lokal. Kalau I apa? Kalau L apa? Kalau B apa? Ini tadi. Oh, Pak, kurang tidur. Aduh, kasihan bapaknya. Nah, digit 4 tadi kan sudah 3 ya, Bapak-bapak. Sekarang digit 4. Digit 4 sampai dengan 5. Coba hitung. 4 sampai dengan 5. Digit 4 itu kan berarti nomor 1 tadi nomor berapa? Nih, kayak ini digit 4. Ini yang DKI ini kan sama dengan obat kan tadi obat kan? Nih DKI. Coba nih D-nya apa tadi? Nama dagang. Tuh kan bapaknya lupa lagi. Dagang K-nya apa? I apa? Nah, digit yang keempat sampai yang kelima itu tuh Pak. Digit keempat sampai yang 5 menunjukkan tahun terbitnya izin edar. Tahun terbitnya. Sementara digit ke-6 sampai 15 menunjukkan identitas produk dan produsen. Ya Pak, ya Bapak-bapak, semua ibu-ibu, ya seperti itu cara Badan POM memberikan nomor tersebut ya. Ya apa kode-kode yang ada dalam. Yang contohnya Bu, yang narkotik. Obat yang ada narkotiknya nggak boleh. Dokter. Nah, kalau misalnya ini belum saya pakai ya. Jadi kode huruf I tadi kan ada D kan nama dagang atau paten, J-nya nama generik. Kode huruf kedua K obat keras, T obat bebas terbatas, B obat bebas, N narkotik, P psikotropik. Kode huruf 3 I obat impor, L obat jadi produksi lokal ya. Nah sekarang itu berbeda Pak, Bapak Ibu dengan obat tradisional ya. Obat tradisional beda lagi. Nah sekarang obat aja dulu dipahami seperti itu ya. Sekarang apa perlu juga obat tradisional? Kalau obat tradisional dia TR namanya, obat tradisional lokal. Itu ya. Kalau dia TR, ada kita lihat di obat tradisional itu TR. Pak, ini sudah obat masih ada yang disampaikan tentang obat? Udah Bu. Sudah selesai. Ada kosmetik. Itu berbeda lagi. Kalau untuk obat tradisional. Ini ada ini sih Bu, sabun apa dari hotel langsung kita cek. Ada nomor itunya nggak? Ada. Coba. Nah sekarang kosmetik ya. Kosmetik. Ini apa? Kalau dulu hotel nggak ada tuh, sekarang karena Badan POM-nya rajin segala macam. Coba. Kalau harus ada sabun. sekarang. Berarti diceknya apa nama produk atau apa nih? Ini nomor reknya aja. Sama aja kayak tadi. Ya. Nggak usah masukin saja nomornya. Iya. Bapak nggak punya suplemen kesehatan? Suplemen itu yang obat tradisional. Nah ini sabun dari hotel loh ya, ternyata harus didapatkan juga. Karena dia dikemas kecil-kecil Pak. Ya betul. Oh iya. Dia waktunya cek out nih Pak. Katanya gimana nih? Udah cek out waktunya. Silakan Pak ya. Ya, tasnya bawa ke sana aja Bu. Ya udah nanti tasnya dibawa ke sini aja. Ya saya mau cek out dulu. Teman-teman jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Dicek lagi kamar mandi, lemari. Tuh teman-teman jangan sampai ada yang ketinggalan, dicek dulu. Nanti nggak bisa lagi balik ke sini nanti. Cek semuanya lemari. Jangan lupa barangnya.